Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devia Hidayatul Zahra. Saya mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai metodologi tafsir Al-Quran dengan fokus 3 pembahasan utama, yaitu sumber tafsir, metode tafsir, dan pendekatan atau syarah tafsir, yaitu dengan tujuan agar kita dapat memahami cara penafsiran secara ilmiah dan benar. Baik, langsung saja. Apa sih itu metodologi tafsir Al-Quran? Nah, jadi tafsir secara bahasa berarti menjelaskan atau menyingkap sesuatu yang masih tersembunyi, yaitu menjelaskan makna Al-Quran agar pesan ayat mudah dipahami dan diamalkan. Sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara kerja, bagaimana cara mufasir menafsirkan Al-Quran. Nah, metode adalah cara atau prosedur yang dipakai. Jadi, metodologi adalah landasan ilmu yang menjelaskan mengapa cara itu dipilih. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sumber tafsir. Sumber tafsir merupakan landasan utama yang digunakan mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Secara umum, sumber tafsir terbagi menjadi 3. Pertama, tafsir bil ma'thur atau penafsiran berdasarkan riwayat. Nah, penafsiran ini yaitu bersumber dari riwayat yang sahih, baik berupa penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW, pada pendapat sahabat maupun pendapat tabi'in. Nah, tafsir bil ma'thur ini dianggap sangat kuat karena penafsirannya bersumber dari riwayat yang lebih dekat dengan masa turunnya wahyu. Oleh sebab itu, tafsir bil ma'thur ini sering dijadikan rujukan utama dalam memahami kandungan Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran berdasarkan akal atau ijtihad. Tafsir bil ra'i ini merupakan penafsiran yang bertumpu pada ijtihad dan penalaran mufasir. Tafsir ini boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan kaidah bahasa, tidak mengikuti hawa nafsu, dan tetap memiliki dasar keilmuan yang kuat. Nah, jadi tafsir bil ra'i ini berkembang dengan seiring munculnya berbagai persoalan baru yang membutuhkan penjelasan Al-Quran secara lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu tafsir bil isyari atau penafsiran berdasarkan isyarat spiritual. Jadi, tafsir bil isyari adalah penafsiran yang mengungkapkan makna-makna batin atau isyarat spiritual yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Tafsir ini berkembang terutama di kalangan para sufi yang berusaha memahami pesan-pesan rohani yang terdapat di balik makna zahir ayat tersebut. Nah, meskipun demikian, para ulama menetapkan bahwa penafsiran bil isyari ini hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan makna lahir ayat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi, tafsir bil isyari tidak dimaksudkan untuk menggantikan makna zahir ayat, melainkan sebagai pelengkap yang memperkaya dimensi spiritual pemahaman Al-Quran. Nah, jadi ketiga sumber tafsir ini sebenarnya saling melengkapi. Tafsir bil ma'thur sebagai pondasi riwayat yang kuat, tafsir bil ra'i sebagai ruang ijtihad dan logika, serta tafsir bil isyari sebagai pengaya dimensi spiritual. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai metode penafsiran. Jadi metode adalah cara yang dipakai mufasir untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, metode tafsir ini terbagi menjadi 4 metode utama. Yang pertama yaitu metode tahlili atau analitis. Nah, tahlili berarti mengurai atau menganalisis. Metode tahlili ini adalah cara menafsirkan Al-Quran secara runtut sesuai urutan ayat dan surah dalam mushaf, baik sebagian ayat atau surah utuh maupun seluruh isi dalam Al-Quran.
Mufasir yang menggunakan metode ini akan membedah setiap ayat secara mendalam dengan menguraikan berbagai aspek pendukung, mulai dari arti kata, gaya bahasa atau balaghah, kandungan hukum hingga sejarah atau sebab turunnya ayat. Yang kedua yaitu metode ijmali atau global. Nah, metode ijmali adalah menafsirkan Al-Quran dengan secara ringkas, singkat, dan mudah dipahami, atau menafsirkan ayat secara langsung pada inti maknanya. Penafsiran ini disusun persis mengikuti tertib susunan ayat dan surah di dalam mushaf. Nah, cocok sekali untuk pembaca umum karena tidak terlalu panjang dan langsung ke inti makna ayat. Lalu yang ketiga yaitu metode maudu'i atau tematik. Nah, metode maudu'i adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara membahas satu tema yang dipilih terlebih dahulu. Nah, lalu mufasir mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema tersebut dan diurutkan berdasarkan urutan turunnya ayat. Nah, lalu yang keempat yaitu metode muqaron atau komparatif yang biasa disebut metode pembandingan. Metode muqaron yaitu membandingkan ayat dengan ayat, lalu bisa membandingkan tafsir dengan tafsir maupun ayat dengan hadis atau pendapat para ulama untuk menemukan pemahaman yang paling komprehensif dan akurat dengan melihat persamaan, perbedaan, dan kekuatan masing-masing penafsiran. Lalu, pembahasan terakhir yaitu pendekatan tafsir atau corak tafsir. Nah, pendekatan atau corak tafsir merupakan kecenderungan seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran yang dipengaruhi oleh latar belakang seorang mufasir, baik dipengaruhi oleh mazhab, keyakinan, pemikiran maupun kehidupan. Dengan berdasarkan kecenderungannya, tergantung tujuan serta keahlian seorang mufasir. Nah, adapun corak tafsir yaitu meliputi yang pertama, corak tafsir lughawi atau bahasa. Corak tafsir penafsiran Al-Quran ini yaitu berfokus pada kebahasaan serta mengkaji makna harfiah kosakata, struktur kalimat, dan gaya bahasa Arab untuk menemukan pesan yang terkandung di dalam ayat. Yang kedua yaitu corak tafsir fikih atau hukum, yaitu pendekatan dengan menafsirkan Al-Quran yang fokus utamanya adalah mencari dan merumuskan hukum fikih dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga yaitu corak tafsir ilmi atau sains, yaitu penafsiran Al-Quran yang menjadikan ilmu pengetahuan seperti sains, kosmologi, kedokteran, dan yang lainnya sebagai pendekatan utama untuk memahami ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat tentang alam semesta. Tujuannya adalah membuktikan keselarasan antara wahyu Allah dan akal sehat. Yang keempat yaitu corak tafsir adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan, yaitu pendekatan ini memadukan pendekatan sastra bahasa atau kebahasaan dengan realitas sosial kemasyarakatan. Yang kelima yaitu corak tafsir falsafi, yaitu pendekatan dalam memahami Al-Quran yang memadukan penalaran akal atau logika dan filsafat dengan nas wahyu. Nah, corak ini berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran melalui sudut pandang pemikiran rasional. Lalu, yang terakhir atau yang keenam yaitu corak tafsir tasawuf atau sufi, yaitu corak penafsiran Al-Quran yang menggali makna batin atau esoterik atau simbolis dari suatu ayat. Jadi, penafsiran ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta umumnya ditulis oleh para sufi berdasarkan pengalaman spiritualnya.
Lalu, dapat disimpulkan bahwa metodologi tafsir Al-Quran adalah aturan atau panduan ilmiah agar mufasir tidak salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sumber yang dipakai, cara atau metode menafsirkannya, dan sudut pandang atau corak yang digunakan. Jika dapat memahami 3 hal ini, kita bisa mengkaji dan memahami makna Al-Quran secara lebih utuh, mendalam, ilmiah, serta sejalan dengan tujuan esensial dari keilmuan tafsir itu sendiri. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.